Selamat siang guys, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kita bertemu lagi di YouTube saya, di channel Didi Wahyudi. Kita kedatangan tamu seniman muda yang cukup produktif, punya sanggar dan punya banyak murid lah. Yo, siap. Kali ini kalau sebelumnya dia nyipta lagu Dalan Boti ini, ya ini yang musiknya, arrangernya Mas Mukarom ini. Dan teman-teman. Sekarang kita coba kulik produk apa, karya apa yang akan tayang di apa ya, platform YouTube juga. Ya. Apa Mas karyanya untuk yang apa? Jadi hari ini teman-teman, halo, perkenalkan seperti dulu ya. diomongan sama Mas Didi. Ya. Saya bukan seniman tapi kumpulnya seniman-seniman. Pada karo Didi lah. Nah, kemarin itu ngewangi Mas Didi kan ya. Boti, terus besok ini ada pentas drama musikal. Embak-embak man ngono ben koyo wong luar negeri. Jadi enak drama, enak tari, enak musik. Oh, lengkap. Lengkap. Itu krunya dari Semua dari Sanggar. Dari Sanggar Kridawira. Kridawira ini baru setahun. Setahun di Longsing dan ya, sudah produktif. Ini karya yang ini karya untuk yang Kridawira pertama yang ya, bentuknya drama musikal. Ya. Kalau yang sebelumnya banyak per tahunnya mesti ada, karena ini corona jadi tidak ada, sudah vakum 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi kembali lagi ini mau timbang corona gak produktif, kita bikin pentas, coba sih kita pentas online gitu. Nah, akhirnya tapi semula kan katanya mau di gedung. Di gedung terus di gedung karena ada PPKM corona itu. Jadi sudah cari gedung. Ya, sudah cari gedung. Awalnya sudah cari gedung, sudah ya, izin, sudah apa dan sebagainya, sudah fix. Jelala PPKM diperpanjang. Ya, terus akhirnya mau tidak mau seperti teman-teman memutar otak lah gitu. Kan awalnya kalau rasanya pentas itu enggak kayak ya, live lah, beda. Ya, beda banget. Kalau teater kan live itu lebih enak rasanya, vibes-nya itu sama ambience-nya itu enak gitu. Terus ya, akhirnya mau tidak mau wis kita coba. Itu hari tanggal berapa? Setelahnya Pak gedung ini tanggal berapa? 25 nyewa. 25 itu Juli, rencananya. Juli, ya. 25 Juli itu rencananya mau pentas jebret, sudah izin dan lain sebagainya. Kan PPKM tanggal 25. Ya. Terakhir. Ya, terakhir. Oh, kita bisa nih pentas tanggal 25 atau setelah 25 lah. Ya. Nah, akhirnya setelah sudah prepare PPKM diperpanjang. Akhirnya aduh. Itu tapi karyanya sudah jadi. Sudah proses selama 9 bulan karyanya. Sudah naskah, lain sebagainya. 9 bulan itu sudah kita proses dan sebagainya. Terus akhirnya karena online kita proses awal lagi untuk menyesuaikan ya, bener, di YouTube. Di YouTube-nya, di online-nya. Terus akhirnya kita online wis. Pokoknya ini online wis. Ya wis kita nyari kan saya juga awam kan, maksudnya online itu teman-teman udah pernah lah ya, teknisnya bagaimana kan, ya bener, ya, keterampilan sedikit belajar lah gitu. Terus lalu akhirnya setelah online ternyata ini uniknya dalam berkreasi tadi ya, bener. Kendala-kendala itu ya itu tantangan untuk sebuah karya ya bener. Terus akhirnya kita syuting karena online itu kita nggak live karena live pentas live itu kendalanya di sinyal, sedangkan kita punya wifi cuma sinyalnya takutnya ngendat gitu loh. Karena kita ini tetap kita tiketkan cuma nanti tiketnya online ini saya pikir ini hal baru dalam pertunjukan. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan dengan beli tiket secara online. Nah ini bagaimana nanti tukutikan di sini sementing bentuk bisa menyaksikan di YouTube-nya channelnya Kridawira. Nanti bisa tanggal 5 tayang. Lalu setelah kendala-kendala itu dari gedung sudah sewa tapi akhirnya PPKM diperpanjang terus berproses lagi bagaimana menyesuaikan secara visual kan ya terus akhirnya awalnya kita tidak punya tim tim IT. video ya, tim IT lah, tim IT kita tidak punya beberapa pisan. Terus akhirnya mau tidak mau cacah sing kan Sanggar ini lumayan lengkap lah, ada cah videonya ono dhewe, cah
kreatif audionya ono dhewe. Nah, jadi kita kumpulkan semua akhirnya kene syuting. Terus syutingnya supaya maksimal piye. Terus akhirnya kita rembug lagi ya sambat rono sambat rene lah ya. Kayak bikin film ya. Ya, bener. Akhirnya kita merasakan oh pertunjukan ini malah kok jadi film gitu. Nah, akhirnya kemarin kita juga referensi dan sebagainya. Oh, ternyata di Galeri Indonesia Kaya, terus di Jakarta itu sudah pertunjukan ini semarak lho ning online gitu. Nah, berarti kita bisa nih. Jadi semangat nih. Awalnya memang kita pesimis gitu. Aduh, sapa ora yo. Akhirnya karya sedadung dadi wis proses kuwi 9 wulan. Aduh, ya wis lah. Kita coba kemarin tanggal berapa lho? 23 Juli. 25 Juli kita syuting ya. Tanggal 25 Juli itu kita syuting. Terus akhirnya setelah syuting kita diproses editing kan, proses editing ya teman-teman juga teman-teman Sanggar. Ini pure ada orang luar. Jadi semuanya kita produksi dari aktor, aktris, sutradara, pemusik, terus tukang syuting, tukang audio, ini pokoknya cah mixer, tas Sanggar. Artinya ini karya pertama yang berbentuk online. Ya, jadi bener. ini adalah nanti bisa karya yang selanjutnya kayak gitu. Kalau teman-teman kan film, buat film buat apa lah. Nah, kalau di film itu kita belum nyoba sih karena memang awalnya kita belum mengarah ke situ. Memang film hari ini lagi rame, cuma teman-teman belum ada potensi ke arah sana. Setelah jajal pentas pertunjukan secara online. Ya, benar. Jadi setelah kita nyoba film syuting kemarin, akhirnya ini gawe film enak ini. Akhirnya mau tidak mau kita ada divisi baru hari ini, divisi audiovisual. Audiovisual itu yang nanti konsen ke film, konsen ke audio dan lain sebagainya, mixing dan gitu. Nah, setelah itu apa-apa wis nyoba iki sik pertunjukan iki untuk online ya. Kita pesimisnya nak film oke sing delok iki ditiketno iso apa ora ya nak pertunjukan online lho Mas. Insyaallah bisa lah kita dukung bahwa ini untuk teman-teman seniman lokal bahwa mereka tetap berkreasi meskipun PPKM jalan. Tapi kreativitas enggak akan berhenti. Enggak. Kalau saya sama teman-teman banyak teman-teman saya mengatakan PPKM ini kita harus banyak kontemplasi lah. Ya, benar. Ya, benar. Betul. Jadi enggak mentok. Ada kemarin itu mentok. Mentoknya itu karena medianya media iki kene kudu piye sih. Nah, akhirnya hari panggung ini enggak ada. Nah, gedung enggak ono. Diseneni. Itu tanggal 25 syuting untuk pertunjukan. Itu syutingnya berapa? Syutingnya 1 hari. Awalnya mau 3 hari karena 1 hari saya rasa sudah cukup. Akhirnya 1 hari saja lah karena memang hari ini kita kan pure berkarya lah istilahnya. Kita mencoba untuk tidak minta sana dulu, kita nyoba awake dhewe kira-kira nak siap iso yuk dilakoni. Nah, akhirnya karena dana yang minim itu juga kita wis sedina wae 1 hari sudah cukup. Nah, akhirnya itu krunya berapa? Krunya hampir keseluruhan ada kalau 50-an. 50 kru. Coba bayangkan. Dengan tenaga sendiri dengan dari ndak bisa akhirnya belajar bagaimana nyoteng sebuah pertunjukan. Itu. Lalu setelah 50 itu syuting lokasi syutingnya di mana? Di Sanggar. Di Sanggar sini juga. Jadi kalau lihat YouTube-nya Kridawira itu nanti ada cover-cover keroncong Gido itu terus besok itu ada pertunjukan terus pembukaan launching kemarin semuanya kita lakukan di Sanggar. Dan SDM-nya juga kita sendiri. Iso-isone kene. Penonton teman-teman kok penonton kok yang gitu ya. Penonton. Jadi nanti akan beda di mana di pertunjukan secara online dan kondisi Sanggar. Nanti akan ada proses-proses yang saya pikir akan berubah. Kondisi Sanggar yang yang seperti ini akan dirubah menjadi sebuah tontonan yang menarik di pertunjukan online. Itu melibatkan 50 orang yang nanti pegang sendiri-sendiri. Punya musik beda-beda ya? Musik beda lagi. Terus aktor, aktris beda lagi. Terus syuting, visual beda lagi. Audio untuk recording mixing itu beda lagi. Jadi kita ada divisi sendiri di Sanggar itu ada teater,
musik, terus apa audiovisual itu tadi, terus seni rupa yang kita belum karena kita memang belum apa istilahnya nge-push ya untuk mengarah ke yang edit videonya juga teman-teman sendiri. Itu belajar spontan atau memang sudah nah, ada teman-teman yang dari awal ikut Sanggar punya basic terus akhirnya dia kuliah menekuni di kuliah audiovisual ya. Dia sudah ngedit. Artinya kemampuan itu kan lengkap ya dipotensikan ke depannya ya. Tayangnya nanti tanggal 5 Agustus. Ya. Terus apa judulnya? Dewi Para Amba. Dewi Wara Amba. Dewi Wara Amba itu kisah sebelum Sri Kandi. Jadi yang pertunjukan ini yang menarik adalah karena satu kisah ini jarang diangkat di kisah-kisah. Ya, di pewayangan itu jarang banget. Kalau kita ketahui kan yang sering itu sosok. Berarti ini tokoh wayang juga? Ya, tokoh wayang yang kita visualkan. Naskah? Dengan naskah kita rehab dari literatur buku dari ada itu buku apa namanya Perang Bharatayuddha versi India juga ada. Terus kemarin kita referensi juga berdasarkan naskah itu literatur pewayangan cerita pewayangan itu juga ada. Akhirnya kita mix and apa ya dengan kondisi kekinian. Ya bener dengan kondisi kekinian terus bahasa-bahasa yang kekinian terus musiknya juga nuansanya kekinian, tapi kita tidak menghilangkan tradisionalnya. Itu naskahnya yang bikin siapa? Saya. Rangkep guys. Ini sutradara, ya penulis naskah. Isin aku. Ya tidak apa-apa. Artinya ini penting lah untuk teman-teman bahwa kreativitas itu terus bergerak, tidak menghalangi. Tidak terhalang oleh apapun. Ya. Itu berarti jenengan itu jenengan buat cikur. Mengkaji literatur ya. Ya, ada apa? Ada buku, ada penelitian. Ya, penelitian. Book lah. Ya sebelum kita berkarya, teman-teman ya tidak berani kalau misalnya kita tidak ada literatur, tidak ada referensi, langsung gawe karya, tidak berani. Kita tetap ada bedah naskah, kajian naskah, terus kajian literatur dan lain sebagainya. Itu temanya cinta atau apa ya? Percintaan. Pokoknya saya itu tipikal sutradara yang tidak jauh dari percintaan. Ambiar banget. Jadi umpama gawe lagu ngono sing ambiar-ambiar seneng aku. Tetep. Berarti kok iso kerja sama meneh lagu. Soalnya aku wis duwe lirik. Tinggal share. Ya. Harapan bahwa karya ini adalah apa? Istilahnya hal baru yang di Bojonegoro untuk pertunjukan teater yang online. Ini saya pikir hal baru di Bojonegoro. Mungkin barangkali di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada beberapa teman-teman proses pentas online tapi tidak istilahnya apa ya? Belum seperti misalkan pentas Cak Durasim di online kan itu baru 1-2 kali lah. Oh begitu. Berarti ini hal baru. Itu pun juga apa teater yang besar-besar. Ini geliat teater di Bojonegoro arahnya ke online karena yo golek panggung angel biasa iki. Dobrak. Medun pas dobrak. Kacau kabeh lho. Ya. Terus boleh pentas tapi harus apa kemarin rapid. Oh, nah, rapid kan itu ya dana. Nah, sak rapid 150 ping. Oh, HP digombangan produksi. Habis untuk uang produksi. Artinya kemarin teman-teman juga sebagian besar ya sudah vaksin, sudah rapid dan sebagainya. Jadi kita ngadakan ini protokol kesehatan juga. Ya. Terus sudah bisa beli tiket enggak? Sudah mulai dari 2 minggu kemarin. Kalau mau beli tiket coba di IG-nya Kridawira ada Kridawira, IG Kridawira sama YouTube-nya Kridawira ada di situ CP untuk tiketingnya. Oh, bisa langsung kontak di nomor itu ya. Belinya itu tiketnya bentuknya biar kertas apa ya? Enggak, tiketnya nanti dia hanya 15.000 itu untuk hiburan luar biasa. Jadi nanti sudah hubungi bayar 15.000 terus nanti dapat link untuk nanti dichannelkan ke pementasannya. Password apa? Ya, password. Oh, tiketnya jadi enggak bisa dilihat kalau enggak beli enggak bisa dilihat. Oh, ini teknologi anyar iki. Ya. Aku lagi ngerti sumpah. Live ya? Live tapi gak iso ndelok kecuali sing tuku tiket. Ya, ini hal baru. Terus ini sudah ada yang masuk barangkali? Sudah sekitar 200 tiket. 200. Ini
terjual ya? Ya. Wih ngeri bro. Kalau nang panggung coba bayangkan nganti sakmono gak kira-kira? Kalau di panggung biasanya kita pentas ini paling sedikit itu 500 penonton. Penonton. Paling banyak yang kemarin di SMA 1 itu sampai 860 penonton. 800. Kalau di online iso 1 juta bisa. Bisa. Cuma memang kita hari ini kan dadak juga, terus karena kita juga baru kan belajar juga soal teknik. Ya, benar. Artinya teman-teman nanti bisa saksikan di YouTube Krida Wira ya, tapi ya tuku tiket bro. Aku yang kok insya Allah tuku tiket nonton secara online, dan teman-teman bisa saksikan kreativitas seniman teater lengkap ya apa teater musik tari ya. Terus seni rupanya juga ada, nanti di settingnya juga ada, terus audiovisual yang jelas. Itu durasinya berapa? 1 jam 20 menit. Ngeri bro, 1 jam itu anggaran pentas nang teater kok wes. Terus kok wes sumpah, kok wes. 1 jam terus engko biasanya ana break. Berapa istirahat, pentas lagi. Biasanya gitu kalau di teater itu. Teman-teman bisa saksikan di YouTube nanti karya terbaru dengan media yang beda. Kalau sebelumnya kan di pentas panggung, kalau ini online tentu agak beda dengan teknik yang beda. Ada pesan untuk teman-teman penonton? Ya, untuk penonton, untuk pentas kita hari ini yang jelas sangat beda banget. Satu, karena ini dipertunjukkan jadi online. Yang kedua, setahunya orang-orang lah, keroncong itu tidak bisa dibuat iringan teater. Nah, apalagi untuk drama musikal. Jadi nuansanya itu ke Eropa-Eropanan, cuma kemasannya di aktornya itu tradisional Jawa, pakai kostum wayang, tapi iringane keroncong. Dicampur karo ya semi orkestra lah. Dicampur karo trompet, dicampur karo saksofon, dicampur karo drum. Bisa bayangkan bagaimana? Apik banget. Kanggo aku sih. Yo, apik. Nah, hal baru lah. Terus ceritanya juga menarik. Mungkin ada beberapa orang yang mengatakan yang sering dikenal itu Sri Kandi. Tapi sebelum Sri Kandi itu ada Dewi Warombo. Dewi Warombo ya juga. Sri Kandi ayu, apa namanya Dewi Warombo. Bisa bayangin. Wayu, ayu, seksi. Yo, luar biasa. Iringane keroncong. Siap. Itu teman-teman, obrolan hari ini cukup menarik bahwa ini hal baru, pertunjukan online. Kita saksikan di YouTube-nya Krida Wira. Bayar tiket cuma 15.000. Saksikan. Jangan lupa subscribe di YouTube-nya Mas Didi sama di YouTube-nya Krida Wira. Oke, matur suwun, salam.